diskon pupuk ini seperti apa Bu teknisnya? Ya, jadi kami diberikan tugas untuk menyediakan pupuk non subsidi urea nitria dan Fonska Plus kepada petani. Ini jenis pupuk non subsidi ya, dari semula harga Rp450.000 sekarang menjadi Rp270.000 atau diskon 40%. Diberikan di 31 kabupaten kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak Januari ini sampai dengan Februari 2024. Urgensinya apa Bu? Sebagai tanggung jawab Pupuk Indonesia juga untuk menyediakan pupuk non subsidi dan mempercepat masa tanam tahun 2024 ini. Untuk di Purwakarta sendiri ini ada berapa ton yang didiskonkan kepada para petani? Kami menyediakan 5.000 voucher, artinya 5.000 petani masing-masing boleh menebus satu kantong 25 kg nitria dan satu kantong 25 kg NPK Fonska Plus. Untuk pembelian dibatasi? Iya, satu kupon buat satu petani. Tapi petani boleh bisa dapat berapa kupon? Satu dong, satu orang satu dengan menunjukkan KTP. Jadi memang ini harapannya bisa digunakan langsung, tidak untuk dijual kembali ya tentunya ya. Jadi memang untuk mempercepat pola masa tanam itu langsung digunakan. Untuk diskon ini memang dari pemerintah. Ini ada berarti subsidi pemerintah sisanya atau gimana Bu? Ini Pupuk Indonesia ditugaskan untuk gitu. menyelenggarakan diskon ini. Jadi bukan oleh pemerintah dikasih subsidi sisanya gitu Pak? Bukan ya? Bukan ya, Bu Cili, bukan ya. Oke. Tapi untuk kebutuhan pupuk sendiri sudah terpenuhi belum untuk yang non subsidi? Kami sebagai produsen berkomitmen untuk menyediakan pupuk yang dibutuhkan oleh petani. Ketika subsidi tadi disampaikan, kami menyediakan juga yang non subsidi seperti itu. Jadi agar ketahanan pangan tetap bisa berjalan. Ibu semenjak subsidi ini dikurangi dari 90 komunitas jadi 9 ya, ada perubahan nggak sih Bu dari produsen penyedia pupuk gitu? Kami tetap berkomitmen untuk sesuai dengan penugasan dari pemerintah ya, komitmen kami untuk menyediakan stok itu. Kami juga melakukan kunjungan ke beberapa wilayah untuk memastikan ketersediaan pupuk tersebut dan kami bisa yakini bahwa pupuk yang sedia cukup. Ya. Terima kasih Bu Hamidan. Ya. Mungkin bisa tambahkan Pak. Ya, Dari kondisi di Purwakarta sendiri membutuhkan atau gimana? Kondisi Purwakarta sebenarnya saya sudah sampaikan tadi bahwa memang terjadi penurunan yang sangat gratis alokasi pupuk kita ini, dan urea dibandingkan tahun 2023 dengan 2004 itu hanya 50%. Kalau tahun kemarin kita untuk urea aja hanya 14.000 ton lebih. Sekarang hanya sekitar 7.000. NPK dulu 7.000 ton, sekarang hanya 3.800. Sehingga hanya setengahnya dari. Oleh karena itu nanti mungkin sebagai support dan maka kelangkaan pupuk, ya pemerintah mungkin dalam hari ini Pupuk Indonesia menyediakan pupuk yang non subsidi itu. Dan saya sampaikan juga tadi kan bahwa selama ini mungkin dari tahun 2022 ya, itu seluruh komoditas artinya baik itu tanaman pangan, ada horti, perkebunan, peternakan, perikanan, itu kan semua disubsidi. Untuk pupuk ada 9 komoditas dari 4 subsektor tersebut. Dan sekarang kan hanya 9 komoditas yang dibiayai, itu untuk horti, ya untuk tanaman pangan, dan untuk perkebunan ya, hanya 3 komoditas untuk tanaman pangan. Memang itu terjadi kelangkaan pupuk. Dan untuk ya ini kan dampak daripada perang Rusia dan Ukraina ya, anak-anak sekali mungkin tahu, sehingga bahan bakunya juga agak mahal. Sehingga dari uang yang dialokasikan pemerintah, mungkin saya nggak tahu jumlahnya, sehingga emang hanya untuk memenuhi setengahnya dari kebutuhan secara nasional. Tapi insya Allah janji Pak Presiden ya Bu, nanti akan tambah sekitar 14 triliun ya. Nanti kita mungkin dalam rangka tentu mencukupi kekurangan tersebut. Tapi untuk petani Purwakarta saya harapkan dimaksimalkan dulu penebusannya itu. Silakan aja yang 2 MT itu dilakukan tembusan 1 kali. Insya Allah nanti ada tambahan ya. Karena itu janji Pak Presiden ya, dan janji Pak Menteri ada tambahan alokasi. Itu saya kira itu. Pak, berarti ini kan pupuk non subsidi, berarti untuk tanaman di luar 9 itu ya yang penggunaan yang pupuk subsidi. ini? Iya, kalau yang subsidi untuk di luar, kalau bisa kita nanam misalkan untuk tanaman pangan kan bukan hanya 3 ya, padi, jagung, kedelai. Tetapi ketika kita nanam misalkan ubi jalar, ubi kayu, yaitu diharapkan ya
non subsidi. Ya berarti pakai yang ini. Ya, yang non dibeli ini. subsidi ya. Itulah emang salah persepsi gitu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kadang-kadang Pak Presiden kami menyampaikan bahwa pemberian penebusan pupuk bisa dilakukan KTP. Nah, tapi yang KTP itu yang sudah ada di data RKK. Kalau nggak ada mah ya nggak bisa. Dan komoditasnya itu tadi yang untuk 9 komoditas tersebut, di luar itu ya harus non subsidi. Ini jangan salah persepsi di masyarakatnya. Oleh karena itu kami pertegas, artinya pemberian pupuk yang melalui KTP itu yang sudah tercantum di dalam EADKK, yang sudah petani itu menginput. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya petani jangan usah segan-segan kalau menginput, jangan terlena, jangan nanti biasa santai aja. Ketika dia nggak dimasuk dalam ini, oleh karena itu harapan kami ini ya petani segala masuk dalam kelompok itu, karena yang database itu data RKK itu per kelompok Bu, bukan ya simbol tani itu jangan sampai tuduhan negatif terus, sementara petaninya leha-leha gitu ya, nanti dapat ketika dia menggunakan KTP nggak ada di RKK-nya nggak ada, ya nggak boleh, karena itu resikonya juga kios juga, ya dia harus risiko besar, dia harus gitu. Untuk hortikultura ini kan pakai non subsidi yang sekarang didiskon ini ya. Iya. Harapannya apa Pak? Maksudnya ada komoditas-komoditas yang jadi unggulan Purwakarta yang difokuskan untuk naik atau gimana Pak? Ya kita emang untuk hortikultura emang daerah-daerah atas gitu ya. Kayak misalkan banyak hortikultura seperti kacang panjang, bonteng ya, terus kol itu kan tidak disubsidi. Itu ya diharapkan seperti itu. Kan produktif, jangan sampai nanti dengan tidak adanya subsidi ya produktivitasnya menurun karena. Tapi sekarang jumlah polisinya menurun nggak Pak setelah Kita alhamdulillah untuk hortikultura, oleh karena itu kita terukur kan Pak, ya rekan-rekan sekalian terukur. Jadi inflasi kita itu setiap hari Senin kita rakor dengan Pak Mendagri. Alhamdulillah Purwakarta ini fluktuasi harga itu masih inflasi ini masih normal lah. Artinya tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau karena beberapa kabupaten ya sekarang ini ada 2 kabupaten nggak salah itu ada yang merah rapotnya. Indeks perkembangan harga juga meningkat. Kalau di Purwakarta insya Allah indeks perkembangan harga itu ya biasa-biasa normal. Tidak ada gejolak. Karena itu kita ya petani kita selalu menanam kita ini kan baik itu hortikultura maupun tanam pangan. Untuk musim hujan sendiri Pak mengganggu nggak sih Pak? Ya kalau memang kita terjadi pengunduran tanam waktu tanam. Ya, Tribuners, untuk saat ini yang normal itu kita kan Oktober itu sudah mulai tanam. Tengah berlangsung pemberian diskon pupuk untuk para petani di Purwakarta, Jawa Barat ya, Tribuners. Tadi diketahui ada sekitar 5.000 voucher untuk para petani di Purwakarta, di mana diskon ini yang berawalnya dari harga 450.000 kini bisa dibanderol hingga harga 270.000 ya, Tribuners. Dan para petani ini diberi kesempatan untuk mendapatkan 1 voucher dan 1 pupuk yang seberat 25 kg ya, Tribuners. Jadi seperti ini untuk gudangnya sendiri. Jadi seperti itu ya, Tribuners. Untuk hari ini Sabtu 3 Februari 2024 para petani berkesempatan mendapatkan pupuk non subsidi tapi dengan harga diskon ya, dari harganya 450 kini menjadi 270. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.